Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bitung. Saat ini saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Morten. Selamat siang Bapak. Apa kabar hari ini Pak? Puji Tuhan luar biasa Pak. Alhamdulillah kalau baik ya Pak. Baik, saya akan minta waktu Bapak mungkin kurang lebih 10-15 menit. Hari ini saya akan melakukan observasi kepada Bapak. Namun sebelum itu Pak, saya ingin menyampaikan rubrik penilaian dari proses observasi kita hari ini. Jadi yang pertama tentang fungsi coaching, karena saya akan lihat nanti proses coaching yang dilakukan oleh Bapak sebagai coach kepada coach Bapak. Di situ ada tentang kemitraan, kreatif, dan bagaimana Bapak memaksimalkan potensi dari coaching tersebut. Juga yang akan saya lihat itu apakah proses coaching yang dilakukan oleh Bapak itu sudah sesuai alur Tirta atau belum. Ya Pak, silakan. Oke. Kemudian ada tujuan-tujuan di mana saya akan menilai proses coaching itu, di mana saya akan lihat proses Bapak melakukan coaching terhadap coachee, di mana coachee menjawab tanggapan dari Bapak seperti itu. Kemudian yang ingin saya tanyakan, bagaimana kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dari proses coach hari ini. Pertama itu ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada coach Bapak. Bagaimana Pak yang ingin dikembangkan? Ya Pak, kalau untuk saat ini kompetensi coach yang saya kembangkan itu Pak mungkin mendengarkan aktif Pak. Oh, jadi dari ketiga itu yang ingin Bapak prioritaskan itu tentang bagaimana mendengarkan aktif dari permasalahan atau refleksi dari coach Bapak ya Pak? Seperti itu. Oke, menurut Bapak apa yang menjadi indikator pencapaiannya Pak? Kalau berbicara indikator Pak, saya ingin nanti semua masalah atau unek-unek pemikiran dalam diri coach saya bisa tersuarakan Pak. Jadi apa yang beban dalam dirinya bisa tersuarakan, maka nanti dia bisa menggali kira-kira hal apa yang bisa dia lakukan ke depan. Oh, jadi seperti itu indikator yang ingin Bapak capai dari proses coaching ini. Oke, terima kasih Pak. Mungkin kita akan berbicara lagi setelah observasi yang saya lakukan terhadap proses coaching Bapak. Ya, jadi silakan saya akan menjadi observer, dan silakan Bapak melakukan proses coaching kepada coach Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, selamat pagi Bu Sheila. Selamat pagi Pak Morten. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa baik Pak Morten. Ya, senang sekali mendengarnya Ibu. Ya, pada saat ini bolehkah saya minta waktunya Ibu 10-15 menit saja ke depan? Ya, boleh sekali Pak. Ya, kita akan membicarakan beberapa hal terkait masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran, juga dalam perencanaan pembelajaran yang Ibu lakukan. Iya. Boleh ya Ibu? Boleh sekali Pak. Relax saja Ibu, jangan tegang, Iya, biasa iya. saja. Dalam hal ini kita sama-sama belajar ya Ibu, bukan menggurui tapi kita mitra, kita sama-sama belajar. Bisa Ibu? Bisa sekali Pak. Ya. Jadi tujuannya sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal, kita akan membicarakan mengenai proses perencanaan sampai pelaksanaan pembelajaran yang Ibu saya lakukan. Ya. Apakah ada kendala selama ini dalam merancang pembelajaran dan dalam mengimplementasikannya dalam kelas? Ya, kalau bicara perencanaan Pak, memang awalnya saya agak sedikit kesulitan karena memang ini hal yang baru terkait dengan peralihan kurikulum kan, yang sebelumnya ke kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Ada beberapa hal yang baru yang saya temukan, dan perencanaannya memang agak sedikit membingungkan Pak, karena memang bagaimana kita harus melihat kesiapan belajar anak, menggali profilnya, dan sebagainya. Itu saya membutuhkan waktu dalam merencanakannya, dan mungkin tapi setelah sekian waktu yang saya lewati, saya merasa terbantu dengan ada kolaborasi dengan teman-teman saya Pak, yang mungkin mereka sudah lebih mendahului pengetahuan tentang implementasi kurikulum Merdeka. Itu kalau terkait dengan perencanaan. Tapi kalau pelaksanaannya
memang perencanaan saya sudah sulit ya Pak Iya. Morten, apalagi pelaksanaannya. Jadi memang menurut saya juga butuh keterbukaan diri, terus belajar dari seorang guru, dan itu yang harus saya gali terus supaya mungkin kedepannya dalam pengimplementasian dalam pembelajaran itu nanti maksimal Pak Morten. Ya, luar biasa Ibu Sela jawabannya. Jadi memang paradigma ya yang harus berubah. Iya. Kemudian dalam mengatasi kebingungannya Ibu Sela temui tadi, selain dalam berkolaborasi, apakah sudah ada langkah-langkah yang konkretnya Ibu lakukan untuk mengatasi kebingungan tersebut? Ya, memang selain kolaborasi kan kalau di sekolah kami Pak Morten, pimpinan Ibu Kepala Sekolah selalu mendorong kami untuk selalu membuka atau belajar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Kemudian juga selain kolaborasi dengan teman-teman saya yang di sekolah, saya juga tidak malu untuk bertanya dengan teman-teman saya yang ada di sekolah lain Pak Morten, yang mungkin mereka sudah sekolah penggerak. Artinya mereka sudah lebih dulu Pak Morten tahu tentang IKM ini. Jadi langkah-langkahnya selain saya berkolaborasi dengan teman-teman senior saya di sekolah, belajar mandiri juga di beberapa platform, kemudian share juga dengan beberapa teman yang dari sekolah penggerak, dan mungkin ada beberapa video-video dari YouTube ataupun dari yang lain yang boleh saya ambil bagian-bagian mana yang akan saya pelajari untuk ke depan. Mungkin baru sampai di situ Pak Morten. Luar biasa. Jadi pimpinan sekolah juga terus mendorong Ibu Sela. Iya Pak. Jadi dengan dorongan itu Ibu Sela terpacu untuk belajar mandiri seperti Ya itu. benar sekali Pak Morten. Ya, luar biasa. Dan dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan tadi, apakah ada sesuatu yang berubah dari Ibu Sela? Iya, perubahannya Pak Morten, saya lebih antusias Pak Morten, karena saya menyadari banyak sekali ternyata yang harus saya pelajari, dan kalau misalnya saya hanya berdiam diri atau tidak mau belajar, ya mungkin saya tidak akan mampu untuk bersama-sama atau setara dengan teman-teman yang lain. Jadi saya lebih terpacu untuk terus membuka diri, jangan hanya sampai stuck di situ saja Pak Morten. Jadi saya terus berusaha bagaimana cara merancang, merencanakan, bahkan sampai proses pembelajaran, sampai refleksinya Pak Morten, atau dalam tahap penilaiannya. Ya, luar biasa sekali jawabannya Ibu Sela. Tadi satu kata kunci yang saya sukai adalah membuka diri. Jadi Ibu Sela dalam hal ini terus belajar. Iya Ya. Pak Morten. Terus apa yang Ibu Sela rasakan? Apakah ada perbedaan dibandingkan yang dulu dengan yang sekarang? Iya, yang dulu memang jujur ya Pak Morten, memang dulunya ketika saya merencanakan ataupun di dalam proses pembelajaran hanya sekedar lebih fokus ke diri saya kalau dalam proses pembelajaran. Tapi ketika saya mulai belajar bagaimana penerapan IKN di kelas, ternyata kami harus, atau sebagai guru kita harus mempertimbangkan bagaimana minat murid, kesiapan belajarnya, dan sebagainya. Kalau dulu kan ya apalah metode yang kita kuasai atau model yang kita inginkan di dalam kelas tanpa memperhatikan profil atau kesiapan, minat dan sebagainya. Tapi kalau sekarang ketika saya lebih membuka diri belajar tentang kurikulum Merdeka, ternyata memang harus memperhatikan bagaimana kesiapan belajar dari murid dan sebagainya Pak Morten. Itu mungkin perbedaan yang menurut saya sangat besar dalam mempersiapkan atau merancang pembelajaran di kelas Pak Morten. Luar biasa sekali jawaban Ibu Sela. Saya tertarik sekali Ibu. Jadi apakah perubahan-perubahan itu menurut Ibu Sela sendiri secara pribadi membawa dampak yang positif dalam Ibu Sela sebagai guru, atau malah mungkin menambah tugas yang lebih banyak? Menurut Ibu Sela bagaimana? Kalau menambah tugas itu sudah pasti ya Pak Morten, karena awalnya kan kita harus mempersiapkan asesmen diagnostiknya, kemudian kita memetakan siswa atau murid sesuai dengan gaya belajar mereka, kita mencari metode atau model yang pas untuk kita terapkan di kelas. Tetapi hal yang positif bagi saya adalah kita lebih mengenal karakter dari anak-anak kita Pak Morten, seperti itu.
Jadi di balik sesuatu yang menambah tugas sebenarnya ada nilai positif. Iya benar sekali Pak. Luar biasa. Nah untuk kedepannya Ibu Sheila, apakah ada rencana baik akan dilakukan mungkin ke depan? Ya kalau dari saya artinya itu saya terus berkolaborasi Pak Morgan. Karena saya menyadari bahwa ketika kita hanya bekerja sesuai dengan pemikiran sendiri, dan ketika kita belajar atau berkolaborasi dengan teman-teman kita, ternyata ada saja hal yang menarik atau hal yang baru yang tidak kita pikirkan sebelumnya, kita akan dapat di saat kita berkolaborasi dengan teman-teman kita Pak Morgan. Jadi itu yang akan terus saya lanjutkan ke depannya. Jadi kata kuncinya kolaborasi ya. Iya Nah, Pak Morgan. dari kolaborasi ini, apakah dalam waktu dekat ini mungkin ada sesuatu nilai baik yang akan Ibu Sheila lakukan dan mungkin bisa saya lihat langsung? Iya, saya ingin Pak Morten bisa melihat perbedaan ketika saya mengimplementasikan proses pembelajarannya sesuai dengan mungkin minat yang mungkin yang akan saya rancang, bagaimana pembelajaran sesuai dengan minat murid seperti itu biasa. Pak Morten. Jadi nantinya saya akan melihat kemajuan Ibu Sheila Iya. mengajar berdasarkan minat murid. Iya benar. Kemudian sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab, kapan Ibu Sheila akan memulai kira-kira? Iya, karena kalau yang sesuai dengan kesiapan dan gaya belajar saya sudah laksanakan sebelumnya. Kemungkinan untuk perancangannya minggu depan Pak Morten, dan pelaksanaannya juga saya usahakan minggu depan. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab bahkan komitmen saya akan untuk secepatnya untuk minggu ini saya sudah mungkin akan merancang sedikit, nanti minggu depan penerapan. Ya, luar biasa, senang sekali mendengar jawaban Ibu Sheila, selalu berpikir optimis ke depan. Ya mungkin itu saja Ibu, karena waktunya juga sudah mungkin hampir habis. Terima kasih banyak Ibu, kalau ada kendala jangan sungkan-sungkan berhubungi saya Ibu. Siap Pak Morten. Ya, terima kasih banyak Ibu Sheila. Sama-sama. Oke Pak, saya tadi sudah melihat, saya sudah mengobservasi proses coaching yang sudah dilakukan oleh Bapak dan coach Bapak. Nah Pak, menurut Bapak bagaimana hasil coaching tadi Pak? Ya Pak, terima kasih. Kalau menurut saya pribadi Pak, sudah sesuai sih Pak dengan yang saya harapkan, di mana coachingnya bisa mensuarakan apa yang ada di pikirannya Pak. Sudah sesuai ya Pak? Sudah. Bagus ya. Mungkin apa yang dirasakan Bapak tadi? Yang pertama Pak, sedikit gugup ya Pak, karena ini baru pengalaman pertama juga melaksanakan coaching menggunakan alur tirta Pak. Jadi sempat gugup. Wajarlah kalau gugup. Tapi seiring berjalan waktu, bagaimana perasaan Bapak? Seiring berjalan waktu, ya berjalan saja Pak seperti biasa. Ada muncul perasaan tenang setelah itu Pak. Ini sudah sangat baik ya, kontrol emosi dari Bapak. Nah setelah mengobservasi tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Morten. Menurut Pak Morten, apa yang sudah didapatkan dari hasil coaching tadi? Yang sudah saya dapatkan Pak, ternyata memang benar banyak sekali keluhan dari dalam diri coach saya terkait proses pembelajaran yang dilakukan. Oke, ini sudah sangat baik ya. Mungkin indikator yang dicapai, apakah sudah tercapai atau belum? Kalau menurut saya sih sudah Pak, karena coach saya Pak bisa melampiaskan semua apa yang ada dalam pikirannya Pak. Oke, sudah sangat baik ya, indikatornya sudah tercapai. Nah, dari pengamatan saya Pak Morten, memang sudah sangat baik apa yang dilakukan Pak Morten tadi terhadap proses coaching. Saya sudah melihat bahwa semua alur ceritanya sudah terlaksana dengan baik, dan prinsip dalam coaching itu yang fokus Bapak terhadap mendengarkan itu sudah terpenuhi Pak, sudah sangat baik Pak. Terima kasih. Luar biasa. Mungkin kedepannya mungkin akan lebih berkembang lagi Pak ya. Ya, amin kali Pak. Mungkin kompetensi apa yang ingin Bapak dikembangkan pada proses coaching berikutnya? Kalau untuk kedepannya Pak, saya ingin mencoba mengutarakan beberapa pertanyaan berbobot Pak dalam coaching. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan itu memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Semoga terlaksana sangat baik ya Pak Morten. Semua yang sudah proses yang Bapak lakukan itu menurut saya sudah sangat baik. Terima kasih atas waktu Bapak Iya Pak, yang terima sudah kasih, bersedia saya observasi pada hari ini. Semoga kedepannya semakin sukses ya Iya, Pak. Terima kasih Pak. Sampai jumpa lagi di observasi berikutnya. Ya, terima kasih banyak Pak. Selamat siang Pak Morten. Pak.
Demikian tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam dan bahagia.